Baru-baru ini, Doktif diundang oleh DPR. Doktif datang bersama dengan rekan-rekan dokter, para pengacara, serta para korban skincare. Sebenarnya, para owner skincare juga diundang, namun tak satu pun dari mereka yang datang. Mengapa mereka begitu seperti ketakutan hingga tak mau datang? Benarkah DPR yang undang Doktif kali ini akan serius memberantas mafia skincare, akan melindungi para korban-korban dari skincare berbahaya, dan juga akan membongkar para oknum-oknum yang diduga disuap dalam kasus skincare berbahaya ini? Di sini bukan Dewan Perwakilan Rahma, bukan Dewan Perwakilan Richard, bukan Dewan Perwakilan Reza. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana nasib dari para reseller atau agen-agen yang tersebar di seluruh Indonesia ini? Apakah mereka itu mendapatkan kompensasi atau mendapatkan ganti rugi? Ini saya berkaitan dengan apa yang 2 minggu terakhir ini viral. Ada yang namanya dokter detektif. Dia banyak mereview dan juga melakukan uji lab mandiri terhadap beberapa produk skincare. Tapi kalau ini juga tidak ditanggapi secara serius oleh BPOM, takutnya ini akan jadi bola liar. Karena yang saya lihat itu bukan hanya Doktif mereview produk ini, nanti dibalas lagi oleh produk yang direview, ownernya bilang bahwa produknya dia juga nggak benar. Produk dia overclaim, produk dia berbahaya. Kalau menurut saya, Nikita Mirzani ini dijebak. Anda ini siapa sih? Atau di belakang Anda ini siapa? Kok bisa-bisanya merekam-rekam, ya? Merekam percakapan orang, merekam orang video tuh, emang Anda siapa? Anda institusi? Anda KPK, Kejaksaan, atau Polri? Ya, yang bisa melakukan rekam-rekam gitu. Apa maksud dan tujuannya apa? Di sini adalah rumah Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Tapi kali ini ke Komisi 6 di bagian perlindungan konsumen. Jadi bagaimana dokter bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama masyarakat yang sudah merasa dirugikan. Jadi di sini Doktif bersama teman-teman dan bersama korban, Doktif mendatangi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan ada suap menyuap di dalam penyelesaian kasus skincare. Saya mohon juga BPKN segera berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Dampingi mereka agar mendapatkan perlindungan. Tidak bisa rakyat yang membantu untuk membuka hal-hal yang positif, lalu diintimidasi, institusi terkait malah diam. Saya mendesak hari ini, besok, lusa, Ramadan ini saya sudah mendapat kabar berita bahwa BPKN mendampingi mereka yang menyuarakan kebenaran untuk mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Karena ini korban juga banyak. Aparat penegak hukum untuk membongkar usut tuntas mafia skincare yang terindikasi ada permainan, indikasi kejahatan, perpajakan, dan tindak pidana pencucian uang. Yang terakhir, saya juga meminta dukungan dari Propam Republik Indonesia untuk memantau aparat kepolisian yang menangani kasus skincare. Jangan ada suap menyuap di dalam penyelesaian kasus skincare. Pengusaha skincare yang jelas-jelas diundang resmi ya, oleh Komisi 6 DPR RI pada hari ini tidak ada satupun yang hadir. Ya, ada apa? Pertanyaannya ada apa? Kalau memang ingin menanyakan reseller, mungkin di sini saatnya. Gitu ya. Kan ingin menanyakan di mana reseller yang dokter bisa mendapatkan barang MC tersebut, karena beliau menanyakan di mana dokter mendapatkan reseller. Kenapa Anda tidak datang pada saat Anda sudah diundang di sini? Dan untuk Richard juga saya sampaikan, jika memang Anda adalah benar, jika apa yang Anda omongkan adalah fakta, seharusnya Anda bisa mengundurlah paling tidak ke luar negeri itu untuk bisa memberikan penjelasan ke publik. Karena buzzer mereka luar biasa, dananya tidak terbatas. Kami tahu itu siapa, dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini, tapi mereka tidak hadir. Dan kami tunggu kehadiran mereka di tempat ini. Kami tahu itu siapa, dan salah satunya adalah yang datang, yang kita undang di tempat ini, tapi mereka tidak hadir.
Maka kenapa kami undang Sela Sokia di tempat ini, kami undang namanya Dr. Richard di tempat ini, untuk menyampaikan versi yang mereka seperti. Saya Sela Sokia, saya salah satu korban, ibu pimpinan korban dari dokter detektif ini. Jadi setelah barang saya yang direview yang katanya overclaim. Belum ngomong aja udah mau nangis ya, karena saya mewakili suara para konsumen. Jujur saya korban skincare abal-abal dari tahun 2009. Saya pakai sampai 2017. Lalu saya divonis tidak bisa hamil di 2019. Waktu itu saya divonis endometriosis. Jadi yang saya pakai waktu itu merkuri di Jawa Timur, asam retinoat, hidroquinon. Semua saya pakai, infus whitening juga saya pakai, sampai saya masuk ICU, sampai saya pernah kejang juga. Terus waktu itu saya juga sering sakit bolak-balik ke rumah sakit. Saya divonis kena infeksi ginjal, karena saya pakai lotion Dosting juga. Saya pakai lotion Dermovet, sekarang lagi booming ya di TikTok Shop. Saya ingin juga nanti Kominfo untuk men-take down keranjang-keranjang yang ada Dermovet, Dosting. Untungnya di 2020 saya menikah. Saya bilang sama calon suami saya, maaf mas, saya divonis nggak bisa hamil. Maju silahkan, mundur pun silahkan, karena saya sudah bicara sejujur-jujurnya ya, takut suami saya nanti kecewa seperti itu. Alhamdulillah saya dikaruniai anak, tapi sampai saat ini saya masih berjuang untuk anak yang kedua. Tapi itu susah banget ya, karena memang udah daleman ini secara tampilan luar masih oke, ternyata ya daleman bobrok seperti itu. Saya pelupa, saya kadang naruh mobil saya di kampus pun saya lupa. Saya berangkat kuliah pakai mobil, pulang saya naik ojek. Ini kayak sesuatu yang lucu, tapi ternyata memang sampai sekonslet itu memakai merkuri jangka panjang. Saya pernah disomasi tahun 2023 oleh owner skincare di Jawa Timur. Saya disomasi, saya ditelepon, saya ditakut-takuti, padahal saya mereview tanpa membawa produknya. Hanya menyebut clue saja. Saya disomasi, saya ditakut-takuti, saya bilang silakan somasi saya. Sampai detik